Penyidikan kasus dugaan perkosaan terhadap bocah berusia 12 tahun di Medan, Sumatera Utara terus berlanjut. Polisi telah memeriksa 8 orang terkait dugaan pemerkosaan pada korban yang menyebabkan korban terjangkit virus HIV. Polrestabes Medan, Sumatera Utara meningkatkan status penyidikan kasus dugaan perkosaan bocah berusia 12 tahun. Kasat Reskrim Polrestabes Medan Komisaris Polisi Teguh Fatir menyebut 8 orang saksi telah diperiksa dalam kasus dugaan perkosaan yang menyebabkan korban terjangkit virus HIV. Meski demikian, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Polisi juga belum menemukan adanya indikasi korban dieksploitasi oleh muncikari seperti yang sebelumnya disebutkan. Untuk proses penyidikannya saat ini sudah 8 orang saksi yang kami lakukan pemeriksaan. Untuk perbuatan cabul sudah dalam proses penyidikan. Kami upayakan secepatnya untuk segera kami tuntaskan. Sementara itu, kuasa hukum korban telah melaporkan 3 nama pelaku yang diduga memperkosa korban. Salah satu nama yang dilaporkan merupakan pacar ibu korban. Yang kita duga pelaku ada sekitar 3 orang, ada berinisial B, ada berinisial C dan juga L. Untuk kronologis munculnya nama terduga pelaku nih, Bang? Untuk muncul namanya terduga pelaku ini kita ketahui sejak kita tanya sama korbannya dan dia memberitahukan semuanya. Korban JA saat ini masih berada dalam pengawasan pihak komunitas Fortune Community dan tim medis di Kota Medan. Kasus dugaan perkosaan bocah berusia 12 tahun ini mencuat setelah keluarga korban meminta bantuan tim Fortune Community Medan untuk pengobatan korban. Dari sini korban diketahui mengidap virus HIV. Diduga korban telah menjadi korban pelecehan seksual berulang kali. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Ya, langsung mengetahui lebih jauh penanganan kasus bocah 12 tahun atau bocah perempuan korban pemerkosaan ini, kita langsung update ke Bapak Nahar, Deputi Bidang Pelindungan Khusus Anak Kementerian Pelindungan Perempuan dan Anak. Selamat siang Pak Nahar, salam sehat selalu. Selamat siang, sehat semuanya. Baik, Pak Nahar, langsung saja dari perkembangan kisah dan kasusnya. Mengapa korban diserahkan ke pihak keluarga yang cukup dikhawatirkan dari sejumlah pihak? Iya, yang pertama bahwa ketika kita sama-sama memantau kasus ini, tentu ada dugaan bahwa kasus ini terkait dengan kekerasan anak, lalu kemudian persetubuhan terhadap anak, ada indikasi juga perdagangan anak, ada eksploitasi ekonomi dan seksual, dan itu perlu dibuktikan nanti di proses penegakan hukum di penyidikan gitu ya. Tetapi yang menjadi concern kita adalah ini kejadian yang sangat memprihatinkan dan ini memang harus dilindungi dan dipulihkan bersama. Dan informasi sejak awal kami melakukan koordinasi dengan Sumatera Utara. Tentu unit layanan juga sudah melakukan pendampingan. Oleh karena itu maka kita berharap penegakan hukumnya agar dilaksanakan betul-betul dengan memperhatikan semua ketentuan yang terkait tadi. Yang kedua tentu ini juga ada kaitannya dengan hak-hak korban dari kekerasan seksual. Sehingga maka di proses penegakan hukum harus memastikan bahwa pihak-pihak yang terkait dengan unsur yang tadi saya sebutkan 4 hal tadi itu harus didalami dan diperiksa. Lalu kemudian yang kedua, hak korbannya ini juga harus dipastikan. Jadi terkait dengan bahwa anak ini menjadi korban dari dugaan 4 tindak pidana tadi, itu salah satunya misalnya terkait dengan hak di penanganan, pelindungan, dan pemulihan itu perlu terus dilakukan. Dan hari ini misalnya kami mendapatkan update dari Sumatera Utara bahwa Pak Gubernur juga sudah mengunjungi, lalu kemudian mengambil langkah-langkah bersama KPA gitu ya, dan beberapa komunitas pelindungan anak yang ada di Medan. Dan ini menjadi perhatian kita bersama untuk memastikan bahwa penanganannya bisa dilakukan dengan optimal. Ya, dengan proses hukum yang masih berlangsung, apalagi kasusnya ini pertama kali terjadi 5 tahun lalu. Nah, selain koordinasi yang dijelaskan oleh Bapak tadi,
apalagi intervensi yang bisa dilakukan pemerintah terutama untuk menjaga agar kasus ini dapat diselesaikan, terutama penegakan hukum dapat dilakukan dengan cepat dan efektif? Iya, saya pikir dari laporan pendamping itu sudah clear ya. Jadi dari ada 3 lokus dan tempus terjadinya kekerasan seksual gitu ya. Dan itu tinggal memastikan bahwa bukti-bukti pendukungnya itu didapat untuk memastikan bahwa ini bisa diproses. Lalu kemudian yang kedua juga tentu dari sisi penegakan hukum tadi ada bukan hanya misalnya soal persetubuhan terhadap anak gitu ya, tetapi juga ada faktor-faktor lain yang ini juga perlu dibuktikan. Nah, ketika itu dibuktikan maka kita meyakini bahwa pelakunya bisa lebih dari satu karena rangkaian dari pengasuhan anak sejak usia di bawah 7 tahun lalu kemudian sekarang 12 tahun itu rangkaian itu penuh diwarnai dengan sisi gelap anak berhadapan dengan situasi yang menjadikan dia menjadi korban. Inilah yang harus dipastikan bahwa pemulihannya harus tepat sehingga anak ini bisa kembali mendapatkan kondisi fisik dan psikis yang baik. Baik Pak Nahar, semoga kasus ini dapat terselesaikan dengan cepat, terutama pemulihan terhadap korban bocah perempuan ini. Sekali lagi terima kasih Pak Nahar, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak.